punggung itu bisa berpengaruh pada otot perut. Kenapa otot perut? Alasannya pada saat kita kehabisan tenaga di tangan, kehabisan tenaga di kaki, otot perut yang menopang, otot perut yang memberikan tenaga yang lebih untuk tubuh kita. Jadi jangan salah, ketika kita sakit pinggang, otot perut pun ikut terganggu. Penyebab daripada saraf pada lumbal terganggu adalah karena tarikan pada otot punggung yang juga tidak seimbang, sehingga mengakibatkan tulang belakang menjadi tidak simetris dan bantalan tulang belakang bermasalah. Nah, jadi teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini setelah menonton. Jika ada pertanyaan seputar saraf terjepit, silahkan bertanya ke tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Rasanya bagaimana? Kayak disetrum. Kayak disetrum. Iya. Ini rasanya kayak disetrum sampai ke ujung tangan, teman-teman. Nah, jadi kalau ada orang yang tangannya kesemutan, kamera boleh dekat. Tangan misalkan sering kesemutan di jalan, tangan sering kram. Pada saat berkendara tiba-tiba tangan kaku, ini yang diambil uratnya, teman-teman. Biasanya kalau nunduk sakit. Tidak. Nah, coba sekarang begini, Pak. Begini. Oke. Sudah tidak tertarik lagi. Iya. Oke, teman-teman, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan terapi Pak, siapa namanya? Pak Lukman. Pak Lukman, pasien asal Palopo dengan keluhan saraf terjepit. Jadi teman-teman, saya akan memperlihatkan seperti biasa, metode yang digunakan adalah pijat refleksi dan tekanan pada titik-titik simpul urat saraf. Nah, jadi langkah-langkahnya teman-teman bisa mempelajari sambil saya terapi Pak Lukman. Nah, ini Pak Lukman sakit pada bagian pinggul, efeknya buang air kecil tidak terkontrol. Nah, jadi itu salah satu efek daripada saraf terjepit di pinggang belakang. Saraf terjepit tulang belakang, efeknya biasanya mengganggu. Nah, ini teman-teman seperti biasa bisa lihat ya, ini sakit pada otot paha ya, sakit pada otot paha. Ini sakit sekali, betul Pak ya? Oke. Nah, ini teman-teman sakit pada bagian otot paha ya, sakit pada bagian otot paha, tapi bukan di sini yang dipijat. Ini kita kembali, banyak yang saya bagikan ya. Ada video yang sebelum video ini saya bagikan titik inti pijat refleksi untuk mengatasi keluhan penyakit. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, ini sakit sekali nih. Tuh. Ini sakit sekali, betul Pak ya? Iya, setuju. Ini sakit sekali, teman-teman. Nah, sekarang ini kasusnya sama ya, saraf terjepit. Jadi untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian otot paha, ini kita tarik pada bagian otot betis. Ini sakit sekali, betul Pak? Iya, Pak Lukman ya? Iya, betul Pak. Nah, ini sakit sekali. Kalau kita tarik di sini, tapi kita tarik lagi ke bawah untuk menghilangkan rasa sakit yang di paha tadi, teman-teman. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Ini kita tekan ke atas, kita dorong ke atas pada bagian ini. Ini titik-titik tekannya. Jadi saya bagikan seperti ini, teman-teman, dengan harapan video ini bisa jadi rekomendasi di YouTube ya, untuk membantu orang-orang yang menderita saraf terjepit di pinggang, saraf terjepit tulang belakang, yang biasa dengan istilah nerve exercise ya. Ini kita tarik dari atas. Ada yang istilah sciatica segala macam. Nah, jadi cara menyelesaikannya seperti ini. Ada yang saraf terjepit di lumbal, inilah cara menyelesaikannya. Jadi dari bawah dulu, karena saraf yang di atas tertekan itu akibat dari tidak bagusnya posisi-posisi pada urat di bagian kaki, di bagian paha, sehingga itulah yang menekan saraf pada bagian bokong. Ini sudah berkurang sakitnya Pak ya?
Iya. 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 Sudah tidak sakit lagi? Masih. Sedikit? Iya. Nah, ini masih sakit sedikit tapi sudah tidak seperti tadi. Iya. Betul Pak ya? Iya. Nah, kalau masih sakit teman-teman, kita itu tekan di sini ke arah dalam. Begini. Diurai saja. Ringan teman-teman ya. Kemudian kita tarik begini. Nah, ini biasanya ada rasa sakit sedikit di sini karena ototnya bermasalah. Urat yang ada pada bagian ini bermasalah. Kita goyang begini, kemudian didorong lagi dari bawah. Didorong lagi dari bawah, ini ditarik di bagian dalamnya. Ini ditarik lagi untuk menghilangkan sakit pada bagian otot paha tadi. Ini harus sampai betul-betul hilang rasa sakit di sini. Tarik ke bawah begini. Kemudian kita tarik dari atas. Ini kita tarik dari atas begini. Tarik dari atas begini. Rasa sakitnya sudah berkurang, betul Pak? Iya. Bahkan sudah hilang. Masih sedikit. Iya. Tinggal sedikit ya. Iya. Iya. Tapi sudah tidak terasa lagi sakitnya. Iya. Maksudnya sakit yang seperti tadi ketika saya tekan pertama kan begini sakit. Iya. Sekarang begini sudah tidak sakit lagi. Iya. Masih sakit, tidak terlalu. Nah ini, kalau begini sudah tidak sakit lagi. Iya. Nah, jadi dengan tekanan yang sama teman-teman, sakit sudah langsung hilang. Nah, cara pijatnya bisa dipelajari. Ini belum selesai. Sekarang kita cek di sini. Nah, ini tadi sakit sekali. Sekarang sudah tidak Pak ya? Masih terlalu. Nah, sekarang kita hilangkan dengan cara ditekan di sini. Nah, ini kita tarik, kemudian sekarang kita tes lagi. Gerakkan begini. Nah, sekarang kita tes. Sudah tidak sakit Pak ya? Sudah hilang? Sudah hilang. Nah, jadi teman-teman, itu teknik untuk mengatasi saraf kejepit di pinggang. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa pelajari juga. Jadi selalu langkah yang sama saya selesaikan. Ini sekarang saya praktekkan ke Pak Lukman. Jadi bagikan video ini. Setelah menonton, jangan lupa yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, ini teman-teman sakit sekali pada bagian jari kaki. Langkah yang sama saya terapkan pada kaki yang kedua. Nah, ini saya tarik lagi, ini sakit teman-teman tuh. Tapi tidak seperti yang di sebelah, betul Pak ya? Yang di sebelah yang sakit sekali. Jadi karena pengalaman teman-teman, kita bisa tahu mana yang lebih sakit dan mana yang tidak. Itu nanti kita bekerja sudah berdasarkan feeling ya, berdasarkan rasa yang kita pegang pada bagian otot. Saya bisa membedakan dan saya langsung menebak bahwa yang sebelah lebih sakit di sini tadi, lebih sakit. Sekarang sudah tidak Pak ya? Ini sudah tidak sakit teman-teman. Nah, ini masih ada sedikit karena belum ditarik dari belakang. Nih. Nah, ototnya sampai di sini terasa ini sakit. Tuh, betul Pak ya? Nih, sampai di sini. Kalau di sini sudah tidak sakit. Ini yang sakit di sini. Nah, sekarang kita selesaikan. Tarik dari atas ke bawah, tarik otot betis, tarik otot betis, tarik lagi, tarik otot betis. Ini untuk mengurangi rasa sakit di bagian ini. Tarik lagi dari atas ke bawah, tarik dari atas ke bawah, tarik dari atas ke bawah. Ini kita tarik dari atas ke bawah, tarik dari atas ke bawah, tarik dari atas ke bawah. Ini kita dorong lagi ke atas di bagian depan. Ini kita dorong di bagian depan. Ini kita dorong di bagian depan. Nah, kita lihat lagi. Ini sudah berkurang sakitnya, betul Pak? Betul? Bahkan sudah hampir hilang. Ini masih ada ini. Nah, ini kalau ditekan di sini, ini memang ada rasa kayak kesetrum di sini. Nah, ini sampai ke kaki teman-teman tuh. Di bawah ini tekanannya, di bagian belakang lutut. Ada urat yang kalau disentuh itu terasa sampai ke telapak kaki, terasa sampai ke punggung kaki. Ini didorong, ini ditekan lagi di titik ini,
kemudian di sini. Nah, ini tidak seberapa sakit, betul Pak ya? Tadi di sini saya langsung tebak ini sakit, ya. Ini sakit tadi, di sini tidak sakit walaupun saya keras. Nah, karena yang paling sakit di sebelah kiri, kasus pinggang sebelah kiri, betul Pak ya? Sakit pinggangnya ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita sudah tarik tadi di belakang, sekarang kita tarik di sini. Sudah tidak sakit Pak ya? Nih, sudah tidak sakit lagi teman-teman. Nih, sudah hilang. Tadi ketika saya tarik begini sakit sekali, betul Pak ya? Sekarang sudah tidak. Ini sudah tidak sakit lagi, padahal nariknya lebih keras teman-teman ya. Nah, jadi itu kalau cara pijatnya benar dilakukan, maka pada saat kita pijat seseorang, rasa sakit yang ada itu bisa langsung hilang setelah selesai dipijat. Jadi tidak perlu butuh waktu lama teman-teman untuk yang diponis saraf terjepit, sakit pinggang. Nah, di sini saya mau kasih bonus teman-teman ya. Ini karena sering kencing-kencing, kita selesaikan dulu di sini pada otot perut. Nah, pada otot perut ini kita pijat saja dari atas ke bawah begini, tapi ke arah luar. Kita di samping tulang iga ini kita tarik begini, tarik begini ke arah luar, bisa beberapa kali dulu. Kemudian kita tarik lagi ke arah bawah, tarik ke arah bawah begini, dari samping ke arah bawah. Tarik lurus dari atas lagi. Jadi ini 3 langkah untuk pemijatan pada bagian perut. Ini menekan tidak terlalu dalam ya. Jadi perut bagian atas kita pijat ke arah bawah begini, perut bagian bawah kita tarik ke bawah begini. Tarik dari atas ke bawah. Ini semua gerakannya ini dari samping mengarah ke bawah, perut bagian bawah. Ini dari atas ke samping, terus yang ini kita ambil begini. Sama sendiri bisa dilakukan teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada cara untuk menarik otot perut. Cara untuk menarik otot perut biasanya kan ada sakit melintang begini. Itu biasa menekan pada kantong kemih, biasa menekan pada sistem persarapan yang ada di saluran kencing. Nah, itu yang menyebabkan seseorang kadang-kadang kencing tidak terkontrol. Nah, ini kita tarik dari atas ke bawah begini. Sampai di sini kita tahan, kemudian ini rapat, tarik begini. Ini sakit yang sekali yang bagian kiri, betul Pak ya? Nih, sekarang kita tekan begini. Untuk menghilangkan rasa sakit tadi, kita tekan, agak menekan sedikit tapi tidak terlalu dalam. Tarik lagi dari atas ke arah bawah. Kemudian kita tekan begini. Rasa sakitnya sudah mulai berkurang Pak? Masih. Tapi sudah berkurang? Iya. Tidak seperti tadi. Kalau tadi kan langsung mau loncat, betul ya? Iya. Ini, sekarang saya tekan, set, lebih keras, malah geli. Betul ya? Iya. Sakitnya sudah berkurang? Sudah. Sudah. 1, 2, 3, sakitnya sudah hilang. Masih. Sedikit lagi di sini. Iya. Ini yang sakit teman-teman. Kalau di sini walaupun saya keras tidak sakit. Nah, begitu. Jadi otot punggung itu bisa berpengaruh pada otot perut. Kenapa otot perut? Alasannya pada saat kita kehabisan tenaga di tangan, kehabisan tenaga di kaki, otot perut yang menopang. Otot perut yang memberikan tenaga yang lebih untuk tubuh kita. Jadi jangan salah, ketika kita sakit pinggang, otot perut pun ikut terganggu. Nah, kemudian kita tekan begini. Begini. Nah, ini agak sakit sedikit, tapi cara menyelesaikan supaya di sini hilang. Nah, Pak Lukman boleh tengkurap dulu, Pak. Ya. Jadi teman-teman, ya. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Ini yang sakit di bagian ini pasti yang Pak Lukman rasakan di bagian ini. Betul sakitnya di sini, Pak ya? Iya. Nah, ini sakit sekali. Ini sekarang saya tekan keras sekali, tidak sakit. Betul ya? Ini yang sakitnya di sini. Ya, kenapa tadi di bagian bawah itu sakit sekali? Nah, sekarang kita lihat. Jadi teman-teman, untuk mempraktekkan ini sangat mudah. Caranya subscribe, pelajari seluruh video di channel ini, kemudian
perhatikan cara saya memijat. Saya berikan penjelasan. Ini kita relaksasi dulu begini. Ini tidak menimbulkan kesakitan, tapi rasanya nyaman. Ditekan di sini Pak ya? Ya. Sakit tapi enak. Sakit tapi enak. Nah ini rasa nyaman tentunya teman-teman ya. Kemudian ketika kita tekan begini, pindah ke sini nih, ujung otot paha di sini. Ini sakit, betul Pak ya? Ini sakit, ini sakit, ini tidak. Ini kita lihat teman-teman, cara mengurai di sini, yang di samping tadi. Kan dari samping tadi sakit. Nah sekarang kita urai begini. Oke, setelah itu kita tarik di otot paha bagian dalam. Otot paha bagian dalam, kemudian kita relaksasi begini. Nah setelah kita relaksasi begini, kita kembali tekan di sini. Tekan di sini. Nah ini rasa sakitnya bisa hilang, tapi sudah berkurang sekarang Pak ya? Ya, tidak seperti tadi. Tadi langsung mau loncat teman-teman ya. Nah jadi sekarang kita tuntaskan. Caranya begini. Ini didorong ke bawah. Ini didorong ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Untuk pijat betis ini dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas Pak Mukmin bagaimana? Sebaiknya jangan dilakukan, karena kalau dari bawah ke atas itu bisa mengakibatkan rasa sakit setelah selesai pijat. Yang benar adalah dari atas ke bawah. Nah supaya setelah selesai pijat itu rasanya nyaman ya. Nah kemudian di bagian betis, di bagian paha ditarik lagi begini, dari atas ke bawah. Di bagian belakang ini semua dari atas ke bawah, karena pada saat kita beraktivitas otot itu ketarik ke atas. Tarik begini, kemudian direlaksasi pada bagian lutut dulu. Setelah itu kita lipat teman-teman begini. Ya, lemaskan Pak. Oke. Kita pijat lagi begini, kemudian kita tarik ini. Nah ini ada bunyi sedikit. Nah ini, tapi belum terlalu parah. Nih, ini Pak Lukman pernah ke Saleo di masa lalu ini. Betul pernah Pak? Iya. Nih. Nah ini kita urai di semua urat-urat di samping luar teman-teman. Yang titik 1 dan titik 2 dan titik 3 nya ya. Nih, kemudian setelah kita seperti ini, sekarang kita cek. Masih sakit Pak? Masih. Iya Pak. Masih sakit? Sudah tidak? Iya. Coba bersuara Pak. Tidak. Tidak? Iya. Oke. Sekarang saya tekan. Ini rasa sakitnya tinggal di atasnya sedikit. Iya. Betul ya? Iya betul. Kalau di sini tadi saya tekan begini sakit, sekarang sudah tidak? Tidak terlalu. Iya? Sudah tidak terlalu. Sudah tidak terlalu? Iya. Nih, nah diputar-putar begini teman-teman. Kemudian direlaksasi begini. Kemudian ujung otot paha ditekan begini. Relax Pak. Oke. Nah sekarang kita relaksasi di bagian ujung otot paha begini. Tapi tidak mengejut ya, hanya merelaksasi saja. Kemudian kita tekan-tekan begini. Rasa sakitnya sudah berkurang Pak? Nah ini di kanan ada sedikit nih. Nih, betul Pak ya? Tuh, ini di kanan ada juga sedikit. Nah, walaupun nggak ngomong, saya bisa saya bisa tahu teman-teman. Bukan tebak-tebakan, tapi saya sudah bisa pastikan ini ada sakit sedikit nih. Tapi setelah digerakkan, rasa sakitnya sudah langsung berkurang. Nanti bisa dipijat ini disimak sampai ke punggung. Nah di sini gerakannya sama teman-teman. Jadi saya sambil terapi Pak Lukman, sambil pijat Pak Lukman, sambil kasih pengetahuan saya kepada teman-teman semua di YouTube ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat supaya bisa jadi rekomendasi di YouTube, jadi salah satu solusi untuk membantu orang-orang yang kena saraf terjepit. Nah sekarang teman-teman bisa lihat saya pindah ke arah punggung untuk menuntaskan
rasa sakit yang ada pada bagian ini tadi. Nah, caranya begini. Di sini nih. Di bagian pinggul ya. Yang tadi yang sakit sekali di sebelah kiri. Nih. Ini yang sakitnya. Betul Pak ya? Ini yang sakit di bagian ini teman-teman. Tuh. Jadi ini kan ada urat saraf yang bercabang atau urat besar yang dari arah tengah-tengah tulang belakang. Nanti dari arah tengah tulang belakang itu bercabang di dalam, kemudian keluar ke bagian tulang kipas, tulang panggul ya. Nanti yang di situ kalau ada gangguan dari bawah, itu yang mengakibatkan seseorang bisa menjadi terganggu otot pada bagian tulang punggung, sehingga otot punggung bermasalah. Itulah yang merubah posisi tulang belakang menjadi tidak simetris. Kemudian di sela-sela ruas-ruas tulang belakang itu yang disebut dengan lumbal, kadang-kadang tidak simetris bantalannya, sehingga pada saat seseorang bergerak timbul rasa sakit yang hebat. Ini didorong ke atas begini. Relaksasi dulu, tidak terlalu keras teman-teman. Kemudian kita gerakkan begini di bagian tulang pinggang. Nih, di bagian tulang panggul. Ini kita relaksasi, diurai ya, tidak terlalu keras. Nah, sekarang saya ingin ngetes. Masih sakit Pak? Sudah terlalu. Sudah tidak terlalu? Iya. Tadi saya tekan begini sakit, sekarang sudah tidak? Iya. Sudah berkurang? Iya. Ini sudah berkurang? Iya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat pembuktiannya. Tadi saya tekan begini sakit, betul Pak ya? Iya. Sekarang enak, Iya. nyaman. Iya. Betul. Nah, tadi saya tekan begini sakit, sekarang saya tambah bobot. Ini 65 kg, tidak sakit lagi. Betul Pak? Iya. Betul. Nah, ini dia teman-teman. Jadi saya kasih konten sekaligus kasih bukti. Ini sekarang saya terapi Pak Lukman di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi saya sebagai tukang pijat refleksi terganteng sedunia memberikan tutorial itu berdasarkan pengalaman dan sudah sambil terapi. Jadi saya kasih tutorial ini setengahnya sambil live ini. Cuman karena di YouTube saya belum bisa tahu tata cara untuk live streaming sambil pijat orang, makanya saya belum live. Saya bagikan dalam format video, tetapi video utuh teman-teman. Ya, ini bukan rekayasa, ini bukan sekedar untuk kepentingan konten, tapi saya merasa bahwa ini adalah kepentingan seluruh umat manusia di dunia ini. Karena ada begitu banyak orang yang sakit pinggang, ada begitu banyak orang yang menderita saraf terjepit di belahan dunia manapun. Saya yakin ada banyak kasus seperti yang dialami Pak Lukman ini. Jadi silahkan teman-teman subscribe, like, kemudian bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sudah mulai berkurang sakitnya Pak ya? Bahkan terasa nyaman kalau digerakkan begini. Iya. Betul. Nih teman-teman, rasa sakitnya sudah mulai hilang. Ini bahkan sudah tidak sakit sama sekali, betul Pak ya? Iya. Nah, oke. Nah, sekarang saraf terjepit langsung sembuh. Saraf terjepit, tidak ada rasa sakit lagi yang dirasakan. Nanti dari gerakan-gerakan teman-teman kita tes lagi setelah selesai pijat. Nah, kemudian ini kita urai dulu begini. Ini untuk tinggal direlaksasi di tulang belakang saja. Jadi penjelasan saya tadi, satu teman-teman, penyebab daripada tulang belakang tidak simetris, penyebab daripada saraf pada lumbal terganggu adalah karena tarikan pada otot punggung yang juga tidak
seimbang sehingga mengakibatkan tulang belakang menjadi tidak simetris dan bantalan tulang belakang bermasalah. Nah, jadi teman-teman, subscribe, like, dan bagikan video ini setelah menonton. Jika ada pertanyaan seputar saraf terjepit, silahkan bertanya ke tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Ini terbukti teman-teman, saya pijat, saya terapi Pak Lukman, alhamdulillah bisa langsung hilang rasa sakit yang diderita selama ini. Nah, tinggal relaksasinya nanti teman-teman perhatikan ya. Ini menyeimbangkan otot namanya. Jadi kalau otot punggung bermasalah, cara menyeimbangkannya seperti ini. Kita tarik begini. Oke. Tarik ini dari bawah ke atas saja ya. Karena kalau dari atas ke bawah lagi itu menyalahi aturan anatomi tubuh namanya. Karena bantalan pada tulang belakang itu mengarah ke atas. Kalau didorong ke bawah, maka itu bisa mencederai sisi kiri kanan daripada tulang belakang. Oke. Jadi kalau bantalan tulang belakang cedera atau minimal otot punggung cedera, setelah selesai pijat badan sakit semua. Pak Lukman pernah merasakan begitu? Nah, jadi kalau dipijat kemudian ada rasa sakit setelah selesai dipijat, itu biasanya salah pijat namanya. Oke. Nah, jadi tinggal direlaksasi saja. Ini tangan ke atas, Pak. Oke, kembali tangan ke atas. Nah, ini kita tekan begini. Ini untuk merelaksasi otot pada bagian tulang belikat dan otot pada bagian pundak. Kemudian kita cubit besar begini. Rasanya nyaman banget kalau dikasih begini, Pak ya. Tapi ada rasa kok keluhan saya kena ya. Nah, ini kita relaksasi begini. Nah, untuk menghilangkan rasa sakitnya, karena pada bagian, kalau bagian ini sakit, maka bagian ini juga sakit. Nah, betul Pak ya? Itu sakit, ini sakit. Mau dihilangkan juga Pak? Oke, nanti di akhir video saya kasih bonus jurus ketek teman-teman ya. Bagaimana cara menghilangkan sakit pada lengan. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Nah, ini tadi sakit, sekarang sudah berkurang Pak? Sudah berkurang? Bahkan nyaman dipijat begini? Betul Pak ya? Oke. Nah, jadi ini dengan Pak Lukman teman-teman, saya baru ketemu ini, saya tidak kenal sebelumnya. Walaupun dia orang Palopo, tapi saya tidak kenal beliau. Betul Pak ya? Kita tidak saling kenal. Saya kira kita lihat YouTube. Ya, dia tahu saya karena lihat YouTube. Oleh karena itu teman-teman, silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan banyak yang bisa berkenalan dengan saya. Kalau kebetulan saya masuk ke daerah atau kota Anda, saya bisa bantu untuk sembuh dari saraf terjepit. Oke. Ya, itu cara pijatnya teman-teman. Untuk saraf terjepit, bonus nanti jurus ketek. Oke, silakan pakai bajunya dulu Pak. Oke teman-teman, setelah tadi kita pijat di bagian belakang, sekarang kita pijat di bagian punggung. Tapi ini menggunakan tangan ketiga saya. Nih ya, ini pakai lutut teman-teman ya. Ini kita pakai lutut, tapi ini tidak boleh terlalu keras. Ini direlaksasi saja dari bawah ke atas begini. Oke. Nah, kemudian didorong dari bawah ke atas begini. Ini didorong lagi dari bawah ke atas begini. Nah, pada bagian ini jangan terlalu keras teman-teman ya, pada area ini, karena area ini adalah jaringan ginjal. Ada sistem persarapan yang tidak boleh terlalu keras dipijat pada bagian ini. Apalagi dikasih bunyi di bagian tulang belakang ini, tidak boleh ya. Nah, ini dari bawah ke atas begini. Dorong dari bawah ke atas begini. Rileks saja, santai saja, karena ini judulnya tinggal direlaksasi di bagian punggungnya. Nah, setelah kita urai begini, saya biasanya
kalau membandel, sakit pinggangnya dan otot punggungnya susah diurai, maka saya menggunakan teknik ini dari bawah ke atas. Nyaman Pak ya? Nyaman. Ini tidak terlalu keras teman-teman ya. Nah, tapi satu hal ya, saya pesankan jangan coba-coba mendorong ini ke depan sampai bunyi ya, tidak boleh. Kita ini menekan di kedua ini untuk merelaksasi yang bagian sakit tadi di belakang. Ini kita menekan dua-duanya, lutut rapat, kemudian kita tarik begini sedikit. Oke, ke depan. Oke, tarik lagi ke depan, kemudian kita condongkan sedikit, jangan terlalu keras Pak. Oke, tahan saja, kemudian begini lagi. Nah, tadi pada bagian ini Pak Lukman ada kesakitan, betul Pak ya? Ini masih sakit sedikit. Mau dihilangkan semua? Mau dihilangkan semua. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat. Ini yang selama ini dicari orang. Penasaran, ini sakit sekali, betul Pak? Betul? Nah, keluar suaranya teman-teman, karena kesakitan. Nah, sekarang kita hilangkan rasa sakit di sini. Ini sakit sekali Pak ya? Mau dihilangkan? Sekarang kita hilangkan dengan cara seperti ini. Nah, sakit Pak? Rasanya bagaimana? Kayak kesetrum. Kayak disetrum. Iya. Ini rasanya kayak disetrum sampai ke ujung tangan teman-teman. Nah, ini baru bergerak tangannya. Tuh. Coba lemaskan ujung tangan. Saya gerakkan dari sini. Oke. Oke. Jari tangan saya gerakkan dari sini. Sekarang kita cek. Sudah tidak sakit Pak? Masih sedikit. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Oke, nah selanjutnya kita gerakkan. Oke, nah yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Ya, silakan tekan tulisan subscribe. Nah, ini sudah berkurang sakitnya Pak ya? Tapi sudah tidak seperti tadi. Oke, kita hilangkan total. Sudah tidak sakit lagi Pak. Maaf teman-teman, tidak sakit lagi. Masih sedikit. Cuman sakit karena dicubit ini. Masih. Nah, ini masih sedikit. Iya. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Iya, agak sakit. Nah, ini. Oke, sekarang kita hilangkan semua. Caranya kita urai lagi di sini. Ini memang tangannya sering bermasalah ini Pak ya. Oke. Nah, ini ada di sini letaknya teman-teman. Nah, sekarang kita gerakkan set. Oke. Nah, sekarang sudah tidak sakit lagi ya. Oke. Sudah hilang sakitnya. Tidak seperti tadi. Ini saya lebih keras sekarang. Nah. Oke. Sudah hilang Pak ya? Oke. Nah, bagikan videonya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes lagi yang ini lebih parah ini. Tuh. Jangan disikut saya nanti Pak. Nah, lebih parah. Mau dihilangkan atau sebelah saja? Dua-duanya. Nah, ini teman-teman cara menghilangkan pegal di tangan. Tangan sering kesemutan, tangan sering kram, kadang sakit ya, susah diangkat kalau pagi hari ya, pegal linu di bagian lengan atas. Rahasianya di sini. Oke. Nah, nih rasanya kayak disetrum Pak ya. Oke. Nah, sudah kurang. Jangan lagi diangkat ini Pak, nanti saya kena sikut. Nih teman-teman ya. Nah, ini sudah berkurang sakitnya Pak ya? Iya, Sudah. sakit. Nah, ini sudah berkurang teman-teman. Sedikit lagi. Kita ambil dari depan. Set. Nah, jadi kalau ada orang yang tangannya kesemutan, kamera boleh dekat. Tangan misalkan sering kesemutan di jalan, tangan sering kram,
pada saat berkendara tiba-tiba tangan kaku. Ini yang diambil uratnya teman-teman tuh. Ini kan terasa sampai ke tangan Pak ya, sampai ke jari-jari, ke telapak tangan, ke punggung tangan, ini terasa. Teman-teman bisa lihat tuh. Nih, ya, seperti ini. Cuman kalau untuk bagian dalam kita harus pakai pengaman, teman-teman ya. Pakai pelapis handuk ya. Nah, di sini, di sini, di sini, di sini. Sekarang kita tes yang di belakang, sudah berkurang sakitnya Pak, betul? Nah, oke. Nah, jadi teman-teman, itu saya sampaikan bahwa saya bukan hanya sekedar membuat konten, tapi saya buat konten sambil pijat Pak Lukman ini. Mudah-mudahan tutorial cara pijat saraf kejepit, treatment untuk menyelesaikan saraf terjepit di tulang belakang itu bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa teman-teman yang sudah menonton video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, kemudian bagikan videonya, dan jika ada pertanyaan di kolom komentar silahkan ditulis. Tentu jika ada berkah yang terselip di dalam video ini, tentu itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dan jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video ini, dari saya Muhammad Mukmin, tukang pijat refleksi terganteng di sedunia dari Kota Palopo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Bagaimana Pak Lukman, pinggang sudah tidak sakit lagi? Sudah? Tidak? Nah, coba sekarang berdiri Pak. Biasanya kalau nunduk sakit. Nah, coba sekarang begini Pak. Begini. Oke. Sudah tidak tertarik lagi? Iya. Sudah terasa nyaman? Oke. Oke teman-teman, sapa penonton Pak. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.